itu adalah Simon. Tapi kalau dalam kitab Yohanes yang membawa salib adalah Yesus sendiri. Itu berbeda. Nah, itu bukti bahwa yang menceritakan ini bukan saksi mata. Kemudian jam Yesus disalib. Hari Yesus disalib pun kalau Matius dan Lukas Matius dan Lukas itu Nisan hari ke-15. Yohanes itu malam Paskah, Nisan hari ke-14. Kemudian apakah Yesus itu minum atau tidak ketika dia mau mati? Matius dan Yohanes bilang iya dia minum. Di dalam Markus dia bilang tidak. Lalu di dalam Lukas tidak menyebutkan minum atau tidaknya. Kemudian jenis minuman yang diminum oleh Yesus. Ini bukti bahwa tidak validnya informasi tentang penyalipan Yesus. Contoh, di dalam kitab Matius ada anggur dan empedu. Kemudian ini ada dalam pasal 27 nomor 34. Dalam Matius itu, dalam Markus ada anggur dan mur. Ini pasal 15 nomor 23. Dalam Lukas itu cuka. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan kejadian-kejadian itu yang diinfokan oleh orang-orang yang berbeda. Terus apa kata-kata terakhir Yesus? Kata-kata terakhir Yesus kalau dalam Matius dan Markus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah, kalau dalam artinya itu mengapa Tuhan kau tinggalkan aku. Tapi kalau dalam kitab Lukas, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, ini berbeda. Kalau memang orang yang menyaksikan itu betul-betul orang yang menjadi saksi, ketiga murid Yesus, keempat murid Yesus, maka tidak mungkin berbeda setiap kesaksian itu. Itu bukti adanya keraguan-raguan. Nah, kemudian berapa hari Yesus di dalam kubur? Matius, Markus, Lukas bilang 3 hari 2 malam. Tapi kalau dalam Yohanes 2 hari 2 malam. Tadi mana yang betul gitu loh. Maksudnya Islam itu hanya mengatakan ada keraguan-raguan tentang penyalipan Yesus. Tidak ada secara validasi yang betul. Makanya saya bilang Maria Magdalena di dalam satu kitab dikatakan dekat salib. Di kitab lain dikatakan dari jauh. Dari mana murid-murid Yesus tahu bahwa Yesus itu betul-betul mati di salib? Kita kan bicara penyalipan. Kalau kebangkitan, umat Islam pun sangat percaya bahwa dia tidak pernah mati sama sekali. Kalau pingsan, itu beda ya. Orang yang bisa bangkit itu bisa dari pingsan, dari tidur, dari kematian. Bisa. Analisis itu yang kita butuhkan datanya. Nah, jadi tapi Demian sudah pergi. Teman-teman bilang begini, kami tidak masalah kok kami dengan Yahudi berbeda. Loh, itu bukti bahwa Al-Quran betul gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang data, apa dengan diskusi, bawa data lah. Kalau Demian kan dari tadi framing. Dia bilang apa, tidak mungkin Tuhan berbohong katanya. Nih, saya kasih data ya, bahwa justru Tuhan Demian itu berbohong. Beda dengan Tuhan kami, membalas tipu daya. Tapi kalau Tuhannya Demian itu dinyatakan secara terang-terangan berbohong. Nih, saya kasih ya. Kata dia nggak mungkin Tuhan 700 tahun membohongi umatnya katanya. Ntar nih saya kasih data saja. Saya nggak mau pakai asumsi gitu. Ntar ya. Jadi Demian bilang, saya mau jawab Demian tadi tuh, tapi Demiannya sayangnya, kabur dia. Padahal ini datanya enak banget ini buat dikasih Demian. Ntar, ini mantap nih. Dia bilang Tuhannya tidak pernah berbohong katanya nih. Mana ya? Jadi ada di dalam kitab mereka itu ada nabi yang berdusta, maka aku yang telah menipu. Jadi nabi pun tertipu di dalam kitab mereka. Masa Demian bilang tidak mungkin manusia diizinkan sesat, dibiarkan sesat? Justru dalam 2 Tesalonika dia sendiri mengatakan Tuhan mendatangkan kesesatan. Bahkan dikatakan bahwa nabi-nabi itu ibaratkan anjing liar. Itu ada seperti itu. Masa Demian tidak tahu kitab sucinya? Kan lucu gitu loh. Jadi kalau lempar premis, pastikan di kitab kamu tidak ada dulu. Silakan Bang DN3. Sambil saya kumpulkan data, saya tunjukkan datanya. Silakan. Ya, yang pertama, kalau misalnya dia tidak disalibkan, yang terjadi gubernur waktu itu yang bertanggung jawab. Gubernur Pontius Pilatus. Nah, ketika salah membunuh orang dimanapun di dunia ini, maka resikonya akan lebih parah. Nah, jadi itu yang saya sebutkan. Kalau dia tidak terbunuh berarti harus ada tolak ukurnya lagi. Dia di mana ditemukan? Di hari pertama mati. Nah tentu kalau dia tidak diserupakan, maka ada orang yang menemukan, tetapi tidak ada artikel atau literasi yang mengatakan dia pernah ditemukan setelah kematian itu. Nah itu yang saya lihat. Jadi dimanapun di dunia ini tidak pernah terjadi, apalagi hukuman mati itu diberikan hukuman mati, tapi terganti orang yang dihukum. Maka
kalau disebut seperti itu menjadi bias. Nah, itu. Jadi tentang masalah dibilang tidak benar atau tidak benar itu memang urusannya kalian. Kalau saya nggak pernah masuk ke sana karena saya udah bilang, jangankan untuk abad ke-7, di abad kedua aja kita nggak bisa terima. Hanya ada 4 Injil itu. Lewat dari 4 Injil itu di abad pertama yang ditemukan, maka itu nggak akan masuk menjadi suci. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian bisa mengatakan itu diserupakan, harus bisa mengatakan. Tadi katanya nggak penting. Lah, kalau itu nggak penting berarti yang terjadi adalah penuduhan. Nah, kalau kita menuduh orang itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, seperti itu. Itu secara fakta dan hukum. Oke, saya kasih data aja ya. Saya kasih data aja, bentar. Tadi saya sudah kasih data Gimana? ya, Bang DM. Banyak data yang sudah saya sebutkan tentang perbedaan penyalib apa. Datanya dia nggak mati itu di mana dia ditemukan. Makanya ada orang, oh ini ditemukan di sini. Nih. Salah ya, salah bunuh ini kan. Bang DN, coba saya jawab Demian tadi ya. Dia bilang tidak mungkin Tuhan itu melakukan kebohongan berabad-abad katanya. Tapi justru Tuhan kalian dalam Yeskiel pasal 14 nomor 9 versi BM, jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Aku akan membuang dia daripada umatku Israel. Artinya Tuhan Bani Israel itu hal yang mudah bagi dia untuk membuang umat atau menjadikan tersesat umat. Maka ketika kalian, dan ini kalau bicara konteks Al-Quran ya, Al-Quran itu Allah itu tidak menipu kalian, tapi membalaskan tipu daya. Orang ingin menipu Tuhan dan menipu Nabi Isa alaihissalam, maka Allah balas tipu daya itu dengan membuat kalian sendiri yang tertipu. Dengan mengatakan bahwa Yesus disalib, padahal dia tidak disalib. Nah itu Tuhan yang benar, membalaskan tipu daya, bukan sengaja menipu. Karena kalau dalam Yeskiel pasal 14:9 ini dikatakan, jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipunya. Ini beda sekali nih. Nah, kemudian Abang bilang, kami harus memberikan siapa yang diserupakan, kan begitu. Nah, masalahnya itu tidak menjadi hal yang fundamental dalam keimanan kami. Allah menyatakan bahwa dia tidak mati, dia tidak dibunuh. Kenapa? Ingat ya, hikmah kenapa Allah tidak sebutkan siapa yang diserupakan. Abang lihat dalam kitab Amsal. Nih ya, saya bukakan kitab Amsal ya. Kalau kita bicara tentang kitab Amsal di kitab Abang, yang menjadi pengganti orang benar adalah pengkhianat. Allah sendiri tidak menyebutkan nama asli Fir'aun di dalam Al-Quran. Begitulah Tuhan yang benar, Bang. Tidak membuka aib hamba-hambanya, walaupun hambanya sudah kurang ajar seperti itu, tidak dibuka. Karena kalau disebutkan nama secara hikmah ya, disebutkan nama siapa yang menggantikan Nabi Nabi Isa misalnya. Ternyata yang menggantikan Yudas. Nanti Yudas ini akan menjadi gibahan sepanjang masa. Yudas menggantikan. Makanya yang ada hanyalah tafsir. Di dalam kitab Al-Qurtubi atau di dalam kitab Imam Ibnu Katsir yang ditulis dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, memang ada beberapa perspektif siapa yang disalibkan. Ada yang mengatakan Sarjis berdasarkan analisa-analisa. Ada ulama yang mengatakan Simon berdasarkan riwayat-riwayat. Ada yang mengatakan Yudas berdasarkan analisa. Itu namanya tafsir. Tidak eksplisit Allah ceritakan. Memang. Nah, kalau Abang bilang kami menuduh, justru tidak menuduh. Justru Allah meluruskan tuduhan. Ingat ya, Abang bilang menuduh lebih buruk daripada tidak menuduh, atau memfitnah lebih baik tidak memfitnah. Kalian yang memfitnah, Yesus itu lemah dan tidak bisa didengarkan doanya oleh Tuhan. Konsekuensi logis ketika kalian paksakan dia mati ya, bahwa hamba Tuhan yang sangat baik ini, kalian mau mengatakan Tuhan tidak berkuasa atas dia, atau kalian mau menuduh bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa dia. Itu yang diluruskan oleh Allah. Justru Allah meluruskan fitnah terhadap Yesus, bahwa dia diselamatkan oleh Allah karena dia tidak layak mati seperti itu, karena dia adalah orang baik gitu loh ya, dan mati dihinakan, ditelanjangi gitu. Dan data-datanya dari mana? Ada di dalam kitab kalian, bahwa ada ayat-ayat yang bertentangan tentang proses penyaliban itu sendiri, terkait jam, siapa yang pegang salib, siapa yang ada di dekat salib. Itu berbeda pendapat. Bahkan penulis kitab kalian itu berbeda pendapat antara Yohanes, antara Matius, antara Markus. Nah, itu yang dimaksud dengan keraguan-raguan di dalam Islam. Nah, jadi, dan Abang juga harus tahu, Yesus itu bisa merubah wajah. Yesus bisa merubah wajah. Kan saya sudah ceritakan di mana Maria Magdalena tidak mengenal. Bahkan dia dikira tukang kebun ya kalau tidak salah. Begitulah hebatnya Nabi Isa. Kalau dia bisa merubah wajah, lalu kenapa dia harus mati? Dia bisa melakukan banyak hal gitu loh. Menyembuhkan orang sehat aja, menyembuhkan orang sakit aja dia bisa.
Nah, lalu kalian mengatakan doktrin kalian bahwa dia menyerahkan nyawanya mati untuk menebus dosa. Kan itu polemiknya. Padahal orang Yahudi menunggu Mesias itu adalah mereka yang akan Mesias yang diurapi yang menjadi raja, bukan Tuhan mati menebus dosa mereka. Itu yang ditunggu orang Yahudi. Jadi apa yang ditunggu Yahudi saja? Yahudi menunggu seorang Mesias, di mana Mesias ini akan memenangkan bangsa Israel, menjadi raja di atas bangsa Israel, menjadi orang yang dipercaya bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan pada waktu itu, karena mereka dijajah pada waktu itu. Lah tiba-tiba kalian menyatakan Mesias ini datang untuk membunuh dirinya. Kan ini berbeda dengan orang Yahudi. Ketika kalian bicara nubuatan, kalian pakai perspektif orang Yahudi, kitab-kitab mereka. Ketika tentang hukuman, kalian bilang, oh tidak, hukumannya pakai Romawi, karena kan dijajah. Oh tidak, perspektifnya pakai orang ini, karena beda. Kan nggak konsisten. Nah itu yang dimaksud dengan keraguan-raguan. Tapi kembali lagi, Bang DN, kita saling menghargai saja. Kami umat Islam, tidak sedikit pun menghinakan Yesus dengan apa yang kami imani. Justru kami memuliakan Yesus sebagai orang yang diselamatkan oleh Allah karena doanya pasti terkabul. Karena memang di kitab kalian dia berdoa sebelum dia ditangkap. Kalau memang dia menginginkan untuk ditangkap Bang DN, dia tidak perlu mengorbankan Yudas. Dia tidak perlu mengorbankan banyak orang untuk melakukan dosa. Nah, dalam Islam hikmahnya adalah bahwa Allah membuktikan bahwa Nabi Isa adalah manusia mulia yang tidak pantas diperlakukan hina dina, ditelanjangi, dihajar. Itu bahkan kamilah yang memuliakan Nabi Isa atau Yesus dengan tidak percaya bahwa dia dinistakan sedemikian rupa oleh umatnya. Gitu Bang DN ya. Jadi keimanan kami tidak sedikit pun menghinakan Yesus dan tidak sedikit pun kami bisa dikatakan anti Kristus karena kami tidak anti dengan Kristus yang adalah Mesias. Justru kami mempercayai dia seperti apa yang dia sampaikan. Silakan Bang DN. Ya, kalau saya singkat aja. Di situ penyalipan itu tidak ada polemik. Saya udah tadi bilang. Karena tidak ada polemik itulah bahwa penyalipan itu benar. Kalau sampai itu salah orang, udah saya bilang menjadi masalah baru. Nah itu. Jadi itu otentik. Hilang suaranya Bang DS. Dua aja tulisan kita nggak yakin bahwa itu. Nah maksud saya di abad kedua aja juga menjelaskan kita sudah nggak bisa terima, apalagi kalau di abad yang lain itu sudah jauh dari perspektif yang kami yakini. Yang kami yakini adalah ketika peristiwa itu ada, tidak ada gejolak di sana. Dimanapun di dunia ini kalau ada salah hukum orang mati, maka itu gejolak akan lebih besar. Tapi gejolak itu nggak ada. Itu membuktikan bahwa penyaliban itu benar. Nah seperti itu. Kan singkat aja kalau saya. Sekalipun dibilang apapun tadi, itu nggak masuk ke ranah kami. Karena apa? Udah saya bilang, di abad kedua itu banyak tulisan yang tidak masuk dalam Bible. Karena abad kedua itu tidak menjadi otentik. Yang bisa kita percaya hanya abad pertama gitu. Nah, udah dilanjut. Ini terakhir dari saya ya, terakhir untuk data. Saya berharap kita membawa data gitu, jadi bukan perspektif. Kami bersandar kepada Al-Quran, lalu pembuktiannya dengan Bible. Nah, kalau kita baca, Demian tadi membawakan nubuatan-nubuatan. Lalu kalau kita baca kitab Amsal, ya kalau kita baca Amsal nih ya, saya bukakan Amsal sebentar. Saya lebih baik tuh bawa data Bang, jadi kita tidak asumsi dan tidak menuduh. Nah, Amsal 21 ayat 18. Konteks ayat ini ya, konteks ayat ini adalah tentang perikopnya, tidak ada perikop ayat ini ya. Jadi kalau kalian tanya perikop sama saya, kalian buatkanlah dulu perikopnya karena perikop ini tidak ada. Ya, ketika kalian bertanya perikop sama saya, perikopnya tidak ada ya. Ini bukti saya mengikuti kaidah kalian ya. Nah, tentang penafsirannya silahkan kalian sendiri yang cari tahu penafsirannya. Ini Amsal pasal 21 ya, tidak ada perikop. Ingat, tidak ada perikop. Saya fokus di ayat yang ayat ke-18. Maka saya akan bacakan. Mohon maaf, kalian suka mengambil, bahkan kalian percaya kitab Perjanjian Lama adalah nubuatan-nubuatan untuk Yesus. Maka saya bacakan ini. Kenapa kalian tidak menerima ini sebagai nubuatan? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Orang fasik sebagai tebusan orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Tapi kenyataannya di tiang salib, orang fasik tidak menjadi pengganti orang benar. Justru orang benar yaitu Yesus yang menggantikan dosa-dosa orang fasik.
terbalik dengan apa yang dinyatakan oleh Amsal, diajarkan oleh Amsal. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi wajar kalau seandainya ada ulama kami yang mengatakan Yudas menggantikan Yesus, itu hal yang wajar. Berdasarkan Amsal 21 nomor 18, di mana pengkhianat seperti Yudas menggantikan posisi orang jujur yang adalah Yesus. Ini ibarat kata, kalau kalian katakan ini sebagai kitab perjanjian lama, kalian ambil sebagai nubuatan, tetapi kenapa kalian menolak data ini? Bahwa pengajaran Amsal orang fasik, atau kalian mau mengatakan Tuhan itu berbeda-beda. Ketika Amsal dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan, di zaman perjanjian baru itu berbeda lagi, begitu? Apa kalian mau mengatakan Tuhan tidak teguh dengan ajarannya? Di sini jelas dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan. Kalian yang menebus orang benar. Orang fasik, orang-orang jahat, orang pendosa ditebus oleh orang benar, bertentangan dengan Amsal ini. Nah, kan ini kan berdasarkan nubuatan. Nah, kemudian kita lanjut. Teori penyalipan. Teori penyalipan, ada sebuah kitab yang memang disebut sebagai kitab apokrif. Di mana saya bisa ambil kitabnya ya, itu saya baca di dalam kitab siapa namanya penulisnya, William Barclay, dalam bukunya Pemahaman Alkitab Sehari-hari. Bahkan dia menyebutkan ada kitab apokrif yang menyatakan bahwa ketika orang menyatakan Yesus disalib, Yesus sendiri sedang tersenyum melihat dari jauh. Itu ada, tapi itu tidak dianggap sebagai informasi karena apokrif. Saya memang selama ini tidak pernah membawa kitab apokrif, tapi ternyata apokrif pun ada kok. Pendeta-pendeta yang sudah tinggi ilmunya menggunakan itu sebagai sumber literasi. Informasi-informasi seperti itu gitu. Ada. Nah, nanti saya tunjukkan itu datanya. Saya ambil bukunya nanti. Saya mengambil pakai buku. Nah, jadi kembali kepada Al-Quran, Bang DN3. Kita semua ini memiliki konsep berbeda tentang penebusan dosa. Betul. Dan kita memiliki sumber yang berbeda. Kami berpijak kepada Al-Quran. Kalian berpijak kepada Bible. Tapi Al-Quran menyatakan bahwa ada pertentangan, ada perselisihan, ada keraguan-raguan. Dan pembuktiannya sudah kami tunjukkan dengan adanya perbedaan-perbedaan informasi terkait penyalipan Yesus oleh penulis kitab kalian sendiri. Nah, ketika kalian tuntut kepada kami orang yang harus disalibkan itu harus kami buktikan, maka itu tidak masuk ke dalam doktrin agama kami. Artinya tidak ada parameter bahwa kami harus menunjukkan siapa yang disalibkan, Bang. Nah, itu berbeda ya. Anda memaksakan paradigma pada akhirnya. Kita bicara ilmiah, kita bicara akademis. Akademis itu adalah informasi yang kita dapat itu bisa kita kritisi. Nah, kalian bisa kritisi Al-Quran. Contoh, seperti Demian bilang, bagaimana mungkin kami percaya ke abad 7 orang baru datang bicara tentang Yesus. Tapi kalian percaya Musa yang ribuan tahun di atas air. Kan aneh. Ketika kalian tolak informasi dari Nabi Muhammad 7 abad setelah kejadian Yesus, 6 abad setelah kejadian Yesus, tapi kalian percaya Musa menuliskan tentang bagaimana penciptaan Tuhan menciptakan matahari dan bumi, padahal Musa tidak ada di situ pada waktu itu. Kan lucu, kalian udah adil lah gitu. Kalian sendiri bisa percaya kan Musa menuliskan bagaimana dia menceritakan pada mulanya Allah melayang-layang di atas air, Tuhan berfirman, terjadilah kisah Adam di Taman Eden pun Musa tidak ada di situ. Kalian percaya itu? Berapa abad, berapa ribu tahun setelahnya baru Musa tuliskan kitab itu? Berapa ribu? 5.000? Berapa ribu itu? Kalian percaya dengan kitab itu? Tapi kalian tuduh kami, saya nggak percaya 7 abad kemudian ada seorang nabi yang bernama Muhammad menceritakan tentang kejadian Yesus. Kenapa kalian percaya? Pasangkan itu kepada diri kalian, konsisten jadi orang. Nah, begitu caranya ya. Jadi kalau kita bicara tentang parameter, penuhi dulu parameter kalian, baru lemparkan kepada kami. Nah, itu baru diskusi. Lanjut. Oke, saya jawab ya. Tadi tentang masalah Musa dengan penyalipan, tadi saya singkat-singkat aja sebenarnya. Tetapi saya mengatakan tulisan itu mulai di Musa. Jadi kalau Kristen dipaksakan percaya ke perjanjian lama, itu hanya referensi, atau referensi itu adalah seperti cerita. Itu enggak dipercaya, cerita itu ada, tetapi apakah itu menjadi dipercaya? Tidak. Nah, kenapa dipakai perjanjian lama? Karena ada di situ menurut buku yang ada di perjanjian lama, Musa menerima firman Tuhan 10
perintah Allah tadi itu. Hanya itu yang diambil, yang paling pokok di situ. Lain dari situ, kita nggak yakin bahwa itu satu kebenaran. Nah, karena apa? Itu adalah tulisan manusia. Jadi karena Musa lah yang menemukan surat-surat pertama, maka di bawahnya Musa itu ada raja-raja yang membuat tulisan, itulah Perjanjian Lama. Nah, jadi kalau ini bisa kita percaya, ya saya jawab tidak. Ulangi. Ini saya catat ini, ulangi. Bagaimana tadi Musa menemukan surat-surat? Coba jelaskan. Surat-surat yang paling pertama ditemukan di dunia ini adalah di zamannya Musa. Jadi mulai ada tulisan yang itu baru di zamannya siapa? Musa. Tidak, yang menemukan siapa? Musa yang menemukan surat atau siapa? Surat itu mulai terjadi itu di zamannya Musa. Jadi pada waktu Adam ada, surat-surat belum ada. Iya, tulisan itu belum ada. Kita masuk ke ranah kitab suci ini. Anda tadi bilang bahwa surat itu ditemukan kemudian oleh raja-raja. Maksud saya itu begini, bukan surat ditemukan. Apa yang ditemukan, siapa yang menemukan, begitu maksudnya jelas-jelas, Bang. Bukan ditemukan. Musa menerima firman Tuhan lewat surat, yaitu yang tertulis di batu. Itulah awal dari tulisan. Oh, jadi maksudnya semua kitab Kejadian 5 kitab Musa itu ada di batu itu ditulis? Enggak, cuma ada 10 perintah Allah di situ. Nah, kan banyak kitab Musa itu kan ada 5, itu maksud saya. Kalau 10 perintah Allah kan tidak ada cerita tentang Tuhan sedang menciptakan di Taman Eden lah segala macam. Itu yang maksudnya. Mau ditanya. Nah itu memang itu kan kalau dari Adam itu belum ada tulisan, kan jelas. Makanya yang dari mana? Dari mana Musa tahu? Kan tulisan belum ada. Dari mana Musa tahu tentang proses penciptaan bumi? Maksud saya begini, Bang. Itu kan kejadiannya ribuan tahun yang lalu. Sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga ratusan tahun sebelum Isa dia menceritakan tentang Isa. Kalian kan tidak percaya. Tapi ketika kalian melihat sendiri, membaca kitab kalian, yaitu kitab Kejadian, di mana kalian percaya bahwa itu ditulis oleh Musa, kalian percaya. Padahal kejadian penciptaan bumi itu ribuan tahun jaraknya dengan Musa. Kan ini kalian punya standar ganda pada akhirnya. Maksud saya itu begini loh, Bang. Coba kita sama-sama adil ya. Kalau Abang bilang begini, kami nggak percaya, Rifa. Soalnya kan Al-Quran itu muncul menceritakan tentang Yesus setelah 600 tahun kemudian kan. Oke, baiklah, nggak apa-apa aku bilang kan. Artinya nggak usah lah percaya Nabi Muhammad, lebih baik percaya kepada orang yang hidup semasa dengan Yesus, kan begitu. Kan? Tapi kenapa kalian percaya kepada Musa yang datang ribuan tahun kemudian menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi? Itu poin saya, Bang. Adil lah gitu loh. Iya, makanya mau saya jelaskan. Nah, coba jelaskan. Nah, yang pertama, di situ ada kisah turun-temurun kalau di Perjanjian Lama. Yang pertama Adam. Anaknya siapa sih? Anaknya Adam ada ini. Nah, setelah itu anaknya lagi siapa? Ini. Jadi anak sama Adam itu ketemu, Adam dengan cucunya ketemu. Jadi itu adalah hanya rangkaian peristiwa menjadi tradisi turun-temurun. Maksudnya berkesinambungan gitu. Adam menceritakan kepada anaknya menceritakan. Di mana data itu tertulis, Bang? Kesinambungan itu di mana tertulis di dalam sisi akademis kalian, di dalam ranah teolog kalian, di mana hal itu tertulis seperti kami ada. Kalau kami ada, Bang. Contoh, Nabi Muhammad bertemu dengan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas bertemu dengan Hasan, Hasan bertemu dengan Anas bertemu dengan Ahmad, kemudian sampai kepada Imam Bukhari dituliskan di dalam buku. Itu jelas, Bang. Nah, kalau pernyataan Abang seperti itu kan kira-kira menurut Abang, kalau Abang bilang bahwa Adam memberitahukan kepada anaknya Qabil bertemu siapa kemudian siapa itu bertemu siapa sampai kepada Musa itu siapa orang-orangnya. Takutnya jangan-jangan, Bang, takutnya begini, takutnya hanya mendengarkan kabar-kabar saja, Bang, isu atau gosip-gosip. Contoh, di dalam Islam itu, seandainya mata rantainya itu adalah orang yang pernah berdusta, maka itu tidak bisa diambil. Bisa jadi tambahannya ada, kepengurangan juga ada. Namanya cerita dari mulut ke mulut. Sama seperti legenda Malin Kundang, Bang. Legenda Malin Kundang itu adalah cerita dari mulut ke mulut. Mitos-mitos Yunani bisa jadi cerita dari mulut ke mulut. Karena tidak ada tertulis secara akademis, sanad kesinambungannya itu tidak ada. Abang bercerita seolah-olah kalian punya sanad. Mana sanadnya, Bang? Antara cerita Adam itu sampai kepada Musa, sehingga dibukukan oleh Musa. Itu yang saya minta.
Berarti Anda nggak paham ya tadi saya bilang. Itu kan Saya sangat hanya paham. Karena ranah sebentar. keilmuan sanad itu adanya di Islam, di kalian tidak ada, mohon maaf. Bahkan jangankan dari Adam kepada Musa, dari Matius, Markus saja sampai ke Lukas tidak ada rantai periwayatannya. Karena saya bisa pastikan Lukas tidak menyebutkan sumber informasi buku yang ditulis dia. Tidak ada nama, bahkan jangankan nama pemberi informasi tentang kejadian yang dialami oleh Yesus, bahkan kitab kalian itu, PB itu ditemukan tanpa ada tertulis penulisnya. Penulisnya saja Udah. itu dikira-kira, Bang. Apalagi pemberi Iya. informasi tentang apa yang tertulis. Oke, secara simpel saya kasih tahu sama Bang beginilah. Saya bikin sebuah cerita. Saya menceritakan tentang Pak Soekarno. Saya harus dapat informasi tentang Pak Soekarno karena saya tidak hidup semasa dengan Pak Soekarno. Maka ketika saya mendapatkan informasi tentang Pak Soekarno, saya harus dapat dari siapa? Contoh Bu Megawati. Saya harus menuliskan itu. Menurut Bu Megawati yang adalah anaknya Pak Soekarno itu pada jam 2 siang dia makan spaghetti. Itu baru berkesinambungan namanya. Saya tuliskan karena nggak mungkin orang bilang Bu Megawati itu berbohong karena Bu Megawati adalah anaknya. Nah, maksud saya seperti itu baru kesinambungan di mana tertulis data bahwa dari Adam dan bahkan cerita tentang, mohon maaf ya Bang ya, cerita ketika Tuhan melayang-layang di atas air itu tidak mungkin dapat dari Adam. Emangnya Adam sudah ada pada waktu itu? Dari mana Musa tahu bahwa Tuhan melayang-layang di atas air? Kapan dia lihat itu? Nah itu yang saya tekankan kepada kalian. Kalian sebenarnya tidak bisa menyerang Al-Quran yang muncul di abad ke-6 atas menceritakan Isa. Karena itu pun terjadi di kitab kalian. Di mana tentang penciptaan Tuhan yang waktu itu melayang-layang. Bahkan Adam belum ada. Itu diberikan informasinya kepada Musa ribuan tahun kemudian. Tapi kalian percaya itu. Kan aneh jadinya. Harusnya kalian kalau menyaksikan kesaksian Nabi Muhammad tentang Isa 600 tahun jaraknya, kalian tidak boleh percaya dengan kitab Kejadian yang ribuan tahun jaraknya, tapi Musa yang ceritakan. Adil. Ya, Baru itu namanya akademis, sebenarnya apple to gini loh. apple. Kan udah banyak bicara ya. Saya hanya bicara satu kata aja kamu nggak ngasih. Ya kan? Oke, 2 menit. Nah, jadi saya mengatakan tadi, zamannya Adam, Anda menuntut saya menunjukkan data, padahal data zamannya Adam itu belum ada tulisan. Dah, jelas ya. Jadi Anda menuntut saya untuk tulisan pada zamannya Adam itu, saya, oh datanya mana? Di situ data kan belum ada. Saya bilang tadi data itu mulai ada sedikit itu di zamannya Musa. Nah, Musa tahu dari mana bahwa Adam itu benar? Itu kan hanya bisa disebutkan itu ya tadi ada turun-temurunnya. Jadi soal masalah dia salah mengkonfirmasi itu urusannya Musa. Nah, jadi apakah itu kita percaya? Ya tidak juga. Nah, yang kita percaya bagaimana? Ya kronologi setiap dia menurunkan antara bapak, anak, anaknya lagi, anaknya lagi, anaknya lagi. Itu kronologinya. Itu bukan kepercayaan. Nah, itu adalah hasil tradisi dari Adam sampai ke Musa tadi. Jadi kalau dituntut mana datanya, orang tulisan belum ada kok data ada. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita percaya, dibandingkan apa sih percaya itu apa sih? Benar itu apa? Nah itu, jadi kenapa itu sampai di Musa ada tulisan? Karena di situ ada peristiwa pemberian Tuhan kepada Musa, ada 10 firman Allah. Inilah menjadi referensi. Referensi bukan kepercayaan. Jadi kalau Anda tadi menuduh selalu, oh percaya perjanjian lama, ya kita percaya dengan referensi beda. Referensi bahwa dari Musa ada referensi. Yang kita lihat referensinya pun hanya 10 firman Allah itu. Nah setelah itu tulisan selanjutnya apa? Ada raja-raja yang menulis. Raja-raja inilah kita lihat, oh raja-raja yang menuliskan. Itu bukan Tuhan. Nah masa misalnya Salomo, itu kan berarti satu kepercayaan. Kalau saya sih misalnya, apakah Salomo kamu yakini? Ya tidaklah.
Nah, seperti itu. Nggak dapat Keyakinannya poin. apa? Kenapa? Saya minta maaf. Nah, Mohon maaf. Mungkin karena keterbatasan saya sebagai manusia biasa, saya tidak bisa menjawantahkan jawaban abang karena saya tidak dapat poin dari situ. Poin saya sangat jelas. Ya, poin saya sangat jelas. Ketika ingat ya, saya ulangi sekali lagi. Ini terakhir saya ulangi ya. Saya tidak mau mengulang-ulang lagi. Karena ini jatuhnya apa ya, sia-sia. Begini. Ketika saya katakan begini, kalian meragukan Nabi Muhammad yang muncul 600 tahun ketika Yesus selesai cerita tentang Yesus. Kalian tidak percaya itu. Itu pernyataan Demian tadi ya, yang saya juga tuntut kepada kalian sebagai Kristen juga sering bicara begitu. Nah, tapi kalian percaya kepada Matius, Markus, Lukas, bahkan Matius, Markus, Lukas itu juga diragukan bahwa kitab itu ditulis oleh mereka. Bahkan informasi antara Matius, Markus, Lukas di dalam 4 kitab itu tentang penyalipan itu pun sudah ada beberapa kontradiksi ayat-ayat. Saya sudah sebutkan tadi, minimal tadi berapa? 5 fakta. Pertama, tentang siapakah yang memegang salib Yesus. Ada yang mengatakan Yesus sendiri, ada yang mengatakan Simon kemudian. Jam berapakah Yesus disalib? Ada yang bilang jam 12, ada yang bilang jam 11. Hari apakah Yesus disalib? Ada yang bilang Nisan hari ke-15, ada yang bilang Nisan hari ke-14. Lalu kemudian siapakah yang melihat yang berada di dekat Yesus? Ada yang bilang, kitab lain yang mengatakan Maria Magdalena di dekat salib Yesus. Ada yang mengatakan Maria Magdalena hanya melihat dari jauh. Artinya ada informasi yang berseliweran. Informasi yang tidak valid, informasi yang tidak jelas, tapi kalian percaya karena kalian menganggap dia lebih duluan ada. Nah, maka saya bawa analogi atau kesamaan, saya jadikan apel lawan dengan apel, bukan apel melawan durian. Maka kalau kalian tidak percaya dengan informasi tentang kenabian yang muncul setelah nabi lain diutus, saya juga bawa di dalam kitab kalian itu setelah Adam diciptakan, ribuan tahun kemudian datang seorang nabi menceritakan peristiwa yang dia tidak ada juga di situ. Siapa dia? Moses. Lalu Anda bilang pada waktu itu kertas belum ada, tulisan belum ada. Itu dia yang menjadi permasalahan. Kok bisa Moses menciptakan, menghasilkan 5 kitab, sementara dia tidak berada pada waktu Tuhan menciptakan bumi dan langit? Bagaimana cara informasinya ke Moses? Itu yang kami tanya. Kalau kami jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi berupa wahyu. Wahyu di dalam permaknaan Islam adalah komunikasi Tuhan dengan nabinya, orang pilihan. Kalau seandainya Tuhan ingin berbicara dengan seluruh manusia tanpa ada perantara, mendingan dia kasih pengumuman dari awal, nggak perlu dia ambil salah satu orang pilihannya untuk menyampaikan perintah kepada Bani Israel seperti yang dilakukan juga kepada Musa. Itu bukti bahwa para nabi ini mendapatkan wahyu firman dari Tuhan, bukan seperti Lukas yang mendapatkan analisa, mendapatkan kesaksian, hasil bicara orang lain dari mulut ke mulut. Buktinya perintah 10 kitab Musa ambil ke gunung dan Tuhan bertemu dengan Musa. Artinya Tuhan berikan informasi ini ke Musa. Itu yang kami imani. Kalian tolak keimanan kami, kalian kangkangi keimanan kalian dengan mengatakan kami tidak percaya pada nabi yang muncul kemudian menceritakan peristiwa yang dia tidak ada di tempat. Padahal Moses pun mengalami hal seperti itu. Itu poin saya. Berlaku adil lah. Nah, kemudian bicara tentang perpecahan di kalangan Kristen yang disebut oleh Al-Quran keraguan-raguan, bukan hanya terkait penyaliban, Bang. Bukan hanya terkait penyalipan. Tentang siapa Yesus pun bahkan sesama Kristen, kita nak masukkan Yahudi ya, sesama yang mengaku pengikut Kristus pun sudah sejak gereja purba berbeda-beda. Apa buktinya? Baca sejarah, di mana ada paham genostis, ada paham doketisme, ada paham Arius, ada paham muncul di 325 adanya konsili, barulah itu belum ada Tritunggal juga itu masih posisi Yesus itu. Ada konsili lagi baru muncul Tritunggal. Artinya jangankan tentang penyalipan Yesus, tentang siapa Yesus saja, kalian sesama kalian sejak gereja awal-awal sudah berbeda pendapat. Masuk ke dalam kitab kalian. Jangankan terkait siapa Yesus, tentang pengajaran saja antara murid dengan murid satu sama-sama pun bertentangan. Contoh, Barnabas dengan Paulus bertentangan nggak? Bertentangan. Petrus dengan Paulus bertentangan nggak? Bertentangan. Perkara orang yang disunat, orang Yahudi duduk boleh tidak dengan orang Yahudi dan duduk boleh tidak dengan orang kafir.
Itu pun bertentangan, Bang. Apalagi terkait penyalipan Yesus, di mana semua murid pada waktu itu kabur, Bang. Mereka nggak lihat. Artinya informasi yang kalian dapatkan di kitab kalian Perjanjian Baru ini adalah hasil penyelidikan sebagaimana diklaim oleh Lukas. Silahkan kalian imani itu sebagai pondasi berkeyakinan, tidak masalah. Kami hargai sebagai umat Islam. Makanya saya bilang diskusi kita pakai data biar kita tidak saling hujat, karena bentuk penghargaan kami, saya sebagai umat Islam terhadap keimanan kalian, saya ajak diskusi pakai data, bukan saya sanggah keimanan kalian karena saya nanti jatuhnya melanggar undang-undang dasar di mana Kristen dibolehkan diimani di Indonesia. Tapi kita bicara apakah keimanan kita ini mampu kita buktikan kebenarannya, mampukah kita ketika orang menguji apa yang kita imani. Kalau kita berani masuk ke ranah diskusi, bawa data, tunjukkan argumen kalian, itu ada dasar. Begitu, Bang. Jadi nggak saling tuduh-tuduh aja. Kalau main tuduh-tuduh gitu, Bang, gampang, Bang. Saling hujat itu mah perkara gampang itu. Tapi apa itu yang kita mau? Kan tidak mau. Nah, silakan Bang DN tunjukkan kepada saya. Kalau Abang tidak bisa menunjukkan seperti yang saya minta, artinya parameter bahwa kalian tidak bisa percaya kepada Nabi yang datang kemudian dia menceritakan peristiwa masa lalu, itu terbantahkan dalam kitab kalian. Terima kasih. Iya benar. Jadi kepercayaan itu mulai ditemukan itu dari Musa. Tapi kalau kita pertanyakan Musa, kan dari mana kamu tahu Musa, kan gitu. Kan tentu tadi antara peristiwa peristiwa tradisinya mereka. Jadi kalau ditanya tulisan, kita nggak mungkin tahu, tulisannya aja nggak ada. Nah kan seperti itu. Nah yang dipermasalahkan tadi saya juga jadi bingung. Artinya seperti ini. Kalau Anda mengatakan saya nggak punya data tadi, kira-kira apa sih yang saya ucapkan tadi itu nggak ada datanya? Ya kalau yang nggak ada data, saya bilang nggak ada data. Tulisan zaman Adam nggak ada, ya nggak ada. Kalau ada tunjukkan, oh ini datanya gitu kan. Nah itu yang pertama. Nah tentang masalah kematian tadi, soal masalah orang berbeda, memang orang harus berbeda. Kalau sama itu nggak suci namanya. Nah jadi kalau ada yang, makanya saya bilang, tidak semua orang itu disebut harus benar salah, kan enggak juga. Jadi antara kita berdua di sini, mana benar, Ripa apa DN3? Misalnya kayak gitu. Berarti nggak ada yang salah di sini gitu. Jadi kalaupun orang itu berbeda pandangan, ya memang manusia harus berbeda. Ketika tidak ada perbedaan, itu yang dipertanyakan. Cuma perbedaan itu menunjukkan apa yang dimaksud, bahwa penyalipan itu benar dari semua perbedaan yang ada, walaupun mengatakan ini jauh melihatnya, artinya di dalam tempat itu dia ada hari itu, walau jauh 2 meter atau 3 meter atau 4 meter, itu memang ada perbedaan. Tetapi perbedaan seperti itulah yang menjelaskan peristiwa hari itu ada. Nah seperti itu. Jadi saya nggak banyak-banyak sih, hanya literasinya yang saya cari. Nah, jadi masalah tadi, kenapa kalian tidak percaya yang datang di abad ke-7? Jangankan abad ke-7, abad ke-2 aja nggak kami percaya, karena ada Injil yang bertebaran di mana-mana ada 56. Jadi alasannya apa? Memilih 4. Karena 4 inilah yang dekat dengan kehidupan Yesus itu sendiri. Nah, yang lainnya udah jauh. Jadi kami yang yakin bahwa orang menulisnya dengan jauh sekali, kita lebih mengetahui dia hidupnya bersamaan dan sezaman. Jadi kalau ada kitab kemudian di 200 tahun kemudian bertebaran itu Injil apapun namanya itu dibuat seperti itu, kita nggak yakin itu benar. Nah makanya di situ ada 4 itu Injil. Sebenarnya Injil itu sesuai dengan tulisan-tulisan itu ada 56. Cuma yang paling terdekat itu adalah 4 itu. Nah jadi kalau saya sangat yakin Perjanjian Lama itu ditulis ribuan tahun itu hanya berdasarkan tradisi. Nah tradisi karena tulisan sebelumnya nggak ada. Kalau itu disebut dongeng, silahkan aja, kita nggak ribut-ribut banget. Mau itu dongeng mau enggak.
Nah, mau itu Adam benar Sudah seperti begitu, itu ya silakan kalau sudah aja. begitu pengakuan abang tidak peduli bahwa itu dongeng atau tidak, itu sudah di luar ini ya, di luar nalar ya, maksudnya itu sudah tidak bisa masuk ranah diskusi. Oke, saya sekarang bawa data lagi ya, saya bawa data ya, ini pembuktian lagi ya, pembuktian bahwa adanya perbedaan pendapat tentang penyalipan Yesus ya, ini pembuktian saya nih. Bentar ya, saya bawa data dari pihak kalian ya, saya tidak bawa data dari pihak saya. Maksudnya yang menuliskan ini bukan Muslim, tetapi adalah seorang yang boleh dikatakan teolog terkenal. Ini adalah William Barclay ya. William Barclay ini bahkan dia mendapatkan penghargaan dari Ratu Elizabeth karena dia adalah teolog yang sangat terkenal. Di sini dia membawa judul, ini ada beberapa jilid ya, jilid 1, jilid 2. Silakan kalian beli. Saya mau beli satu-satu ini. Ini pemahaman Alkitab setiap hari, surat-surat Yohanes dan juga surat Yudas. Yang menarik yang saya baca adalah di halaman ke ini halaman 10. Teman-teman Kristen yang punya buku ini silakan dibuka saja ya. Nah, ternyata cerita tentang penyalipan Yesus itu memang banyak beredar, tapi disebut sebagai apokrif. Ini agak kabur nggak ya? Kabur nggak? Kalian bisa baca nggak ini? Bang DN bisa baca nggak? Bisa baca, Bang DN? Enggak, saya dibacakan Nggak, aja, saya dibacakan aja. Saya sih enggak kabur ya. percaya. Oke, saya bacakan ya, saya Ya bacakan. dibacakan aja, saya Ini lihat, tentang penyalipan saya lihat. Yesus. Ini ya, Ya saya saya bacakan lihat, ini. tapi bacakan Cerita aja. Enggak, cerita lain ya, sisi lain cerita tentang penyalipan Yesus. Cerita ini muncul lagi dalam, bentar saya bacakan, dalam cerita-cerita, di sini tulisannya ceritera di situ ya, masih pakai ejaan lama. Ceritera ini muncul, sorry ya, saya bacakan saja biar ini ketahuan bahwa ini bukunya sudah lama sekali ya, pakai ejaan lama. Sorry. Cerita ini muncul dari Injil Apokrif. Nah, inilah bukti bahwa simpang siurnya kejadian tentang Yesus ya. Banyak Injil yang disembunyikan karena tidak sesuai dengan 4 Injil kanonik. Oke. Padahal nanti saya bertanya, siapa yang punya otoritas tertinggi menentukan bahwa itu firman Tuhan atau bukan? Dalam Injil Apokrif yang ditulis di bawah pengaruh pendirian ini, di dalam Injil Petrus. Nah, ini Injil Petrus. Kalian lebih percaya surat-surat Paulus ketimbang Injil Petrus. Dimasukkan Injil Petrus sebagai apokrif, sementara surat Paulus kalian pegang sebagai perjanjian baru. Ini agak menarik, padahal Petrus ini adalah murid kesayangan Yesus. Sorry, agak batuk, bentar. Di sini saya bacakan kisah penyalipannya. Injil Petrus yang ditulis sekitar tahun 130 Masehi. Ini nggak berbeda jauh dari jarak penulisan kitab Markus, Matius, Lukas ini. 130 Masehi. Dikatakan bahwa Yesus tidak memperlihatkan kesakitan pada waktu ia digantung di atas kayu salib. Dan serunya pada waktu itu adalah, dia berkata, kuasaku, kuasaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itulah Kristus yang ilahi itu meninggalkan Yesus yang insani. Kisah Yohanes berkata lebih jauh, mereka menceritakan bagaimana ketika Yesus yang insani itu sedang disalibkan di Golgota. Artinya ya, poinnya adalah ada pernyataan dari murid-murid Yesus yang bernama Petrus, ada 2 Yesus yang insani dan ilahi. Bayangkan ini, yang diserupakan ini yang mana coba? Inilah bukti bahwa dia diserupakan. Ada 2 tokoh Yesus ternyata, insani dan ilahi. Kemudian apakah insani adalah roh, apakah yang ilahi adalah roh? Mari kita baca. Yesus yang insani itu sedang disalibkan di Golgota. Yohanes sebenarnya sedang berbicara dengan Kristus yang ilahi. Bagaimana mungkin Yohanes bisa bicara dengan roh? Coba, ini saya tekankan di sini. Sedangkan di mana nih? Mana di sini? Nah, di sini. Sedangkan Yohanes sedang berbicara dengan Yesus yang ilahi. Mana itu? Aduh, mana nih? Ah, ini. Yohanes sebenarnya ini ya, sorry tangan kiri ya. Yohanes sebenarnya sedang berbicara dengan Kristus yang ilahi di dalam sebuah goa di sebelah bukit, dan bahwa Kristus itu berkata kepada Yohanes, bagi orang banyak yang berada di bawah ini di kota Yerusalem, aku sedang disalib. Kata Yesus, ingat ini ya, bagi orang di bawah, aku sedang disalib. Tuduhan itu. Ditusuk dengan tombak dan bambu dan diberi minum, dan diberi dan diberi minum empedu dan cuka. Tetapi aku berkata kepadamu, dan dengarkanlah apa yang aku katakan. Karena itu tidak satu pun yang mereka katakan kepadaku yang menyebabkan aku menderita.
Kalian menganggap Yesus menderita sebagai penebusan dosa, tapi dalam Injil Apokrif yang ditulis 130 Masehi dikatakan, Petrus menulisnya bahwa Yesus tidak pernah menderita. Ini salah satu perspektif. Dan ini ditulis dalam dalam buku karangan William Barclay sebagai salah satu referensi. Nah, dari mana kalian bisa menolak kisah Petrus dan menerima kisah Lukas? Nah, ini adalah data, bukti bahwa penyalipan Yesus kalian berbeda-beda. Bahkan di Injil kanonik yang kalian percayai sebagai 4 kitab suci, itu pun berbeda-beda. Apalagi dimasukkan apokrif. Bayangkan, bukti Al-Quran itu benar. Kalian dalam keraguan tentang siapa yang disalib. Bayangkan ini, apakah umat Islam yang menulis ini di 130 Masehi? Nabi Muhammad. Betul, Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad muncul 600 abad kemudian? Siapa yang menulis kitab ini? Oh, kalian mau bilang, oh ini adalah orang-orang bidat. Tunjukkan kepada saya, bagaimana menentukan dia bidat atau tidak. Jangan-jangan Tritunggal yang bidat, atau jangan-jangan murid-murid Yesus yang jadi bidat. Karena kata Yesus, bahkan penyesat itu menyesatkan orang-orang pilihan Yesus. Ada dalam kitab kalian ditulis begitu. Nah, jadi bagaimana cara menentukan Bang DN3? Bahwa yang kalian pegang sekarang itu betul-betul murni ajaran Yesus, murni kesaksian tentang Yesus, atau jangan-jangan apokrif lah yang benar. Nah, terima kasih. Ya, saya juga terima kasih sama saudara ya. Jadi apa yang ditulis itu adalah benar. Apa yang ditulis oleh apokrif tadi itu benar. Kenapa tidak dimasukkan itu ke dalam Injil dari 56 Injil itu ya? Kenapa itu tidak bisa masuk? Karena dia tidak bersama lagi waktu itu, karena udah di abad kedua. Jadi cerita-cerita di Injil 50 lebih lagi itu ada. Nah, tetapi itu tidak menjadi keyakinannya orang Kristen. Keyakinannya orang Kristen itu hanya ada 4 itu. Nah, seperti itu. Kalau itu memang pure di situ. Makanya bukan minta maaf ya, kenapa tadi saya mengatakan di abad ke-7 tidak mungkin masuk. Memang karena abad kedua juga tidak akan masuk di situ. Itu udah abad kedua itu, apokrif itu. Nah, karena yang meneliti, yang bisa menjelaskan itu, yang terakhir adalah Yohanes. Yohanes itu matinya bukan di abad kedua, tetap di abad pertama. Nah, itu. Jadi itu garisnya. Jadi kalau misalnya umat Muslim misalnya mengambil referensi dari situ, ya kita sih nggak bermasalah. Tetapi di dalam kekristenan itu tidak mungkin masuk dalam keyakinan kekristenan. Nah, seperti itu kalau itu. Jadi apakah tulisan itu benar? Ya memang benar, ada apokrif itu ada. Ada lagi sampai 50 itu. Banyak. Nah, mungkin itu sih penjelasan yang singkat. Nah, terima kasih ya. Nah, saya cuma kalau sama ibu ya, kalau sama mbak berbicara tidak saling memotong, saya lebih enak, lebih tidak tidak ribut ya. Jadi apapun yang dijelaskan sama ibu tadi, saya yakin itu benar. Nah, tetapi ya memang untuk Kristen memang hanya ada 4 itu yang boleh dipercaya gitu. Nah, seperti itu Bu. Jadi terima kasih lah ya. Masya Allah. Oke, terima kasih. Ini yang saya sedang upayakan.